sekarang kita mau masker time, terus cerita-cerita lagi. Aduh, kenapa sih aku selalu kalau misalnya maskeran atau apa kita cerita-cerita ya biar nggak disimpan di dalam hati. Ini semoga suaranya kedengaran ya, soalnya ini lagi hujan. Jadi udah tes sih, kayak suaranya agak termute dari hujan gitu ya kan. Cuman sedihnya adalah ini kan aku pakai TNW yang A30 kalau nggak salah versi lama, dan sekarang itu udah ada TNW A30 versi baru. Sebenarnya sama, ini modelnya aja yang beda. Nah, aku pengen buat di keranjang kuning kan, cuman dia modelnya beda. Ini model kayak versi lama gitu. So sekarang kita mau maskeran. Aku mau nanya, kalau misalnya kita buat, misalnya kan ini kan tetap ya tipenya sama, kalau nggak salah ini A30, kalau salah mohon maaf ya, misalnya ini tipenya sama tapi dia desain baru gitu, boleh nggak sih dimasukkan keranjang kuning? Kan cuma beda desainnya doang tapi tipenya sama, boleh nggak ya? Aku pengen masukkan, cuman takutnya nanti dari TikTok itu kayak nggak ngebolehin karena desainnya doang yang beda. Kecuali dari sebelum ganti desain aku udah taruh di keranjang kuning itu cerita beda gitu kan. Ini kan baru gitu, atau udah lama, udah berapa bulan aku nggak lihat juga. So aku di sini pakai Skintific yang Mugwort. Jadi kita masker time hari ini sambil kita mau cerita-cerita. Jadi kalau kalian mau pakai Skintific Mugwort yang ini, boleh nanti cek di keranjang kuning. Soalnya dia ada niacinamide, salicylic acid, maaf kalau salah pembacaan, dan centella. Aku sukanya ini karena dia kan stick ya, jadi kayak mudah untuk kayak di apply di muka gitu. Dan di muka aku cocok. So daripada berlama-lama kita apply. So tanpa berlama-lama kita apply sambil kita cerita-cerita. Jadi kemarin itu kan hari Minggu. Ya aku tahu sih nanti aku uploadnya nggak tahu hari apa. Cuman aku bikin ini di hari Senin. Kemarinnya itu kan hari Minggu ya. Kemudian aku gereja nih sama teman aku. Dia tuh baru pertama kali gereja di tempat aku. So jadi gereja lah kami kan. Awalnya masih normal-normal aja nih. Awalnya kami kan duduk belakang ya. Karena sebenarnya nggak telat-telat banget sih. Cuman udah pada rame. Dan kami agak males cari kursi karena rame banget. Jadi kami duduklah di tempat yang kosong. Sebenarnya yang kosong ini itu ada 4 atau berapa bangku. Pas kami duduk ini tuh benar-benar kosong gitu. Dan duduklah kami di situ, aman lah di situ ya kan. Aku nggak tahu ternyata di samping temanku itu duduklah bapak-bapak, kalau bapak-bapak sih satu keluarga gitu, ada mamanya, ada bapaknya, terus ada anaknya ya kan. Kemudian udahlah gereja lah, ibadah seperti biasa dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba temanku yang gini, kakak di samping aku nih lagi batuk atau lagi flu gitu, tapi dia nggak pakai masker gitu, kayaknya flu deh. Nah dia nggak pakai masker tapi dia kayak gini, terus kayak gini-gini kan hidungnya. Terus aku bilang udah biarkan aja. Aku bilang ini udah pakai maskermu, karena kami pas waktu mau ke gereja itu pakai masker kan. Pas di gereja kami buka masker. Akhirnya temanku yang dari buka masker karena udah sampai gereja tutup masker lah dia ya kan. Karena bapak-bapaknya nggak pakai masker waktu batuk gitu. Sebenarnya nggak masalah ya kamu sakit datang ke gereja atau kayak mana untuk ibadah, nggak masalah. Cuma masalahnya adalah kalau kamu lagi batuk atau lagi flu atau apa, minta tolong kayak pakai masker atau kayak mana biar nggak terkeluar ke orang lain gitu. Atau misalnya kalau lagi batuk atau lagi flu, ya pakai sarung tangan atau pakai tisu untuk penutupnya. Jangan pakai tangan penutupnya, atau gini-gini kan hidup jangan pakai tangan. Dah sebelah itu di samping kami rupanya adalah 2 keluarga yang bawa anak. Oh ya, yang di samping temanku ini dia tuh keluarganya tuh anaknya cewek ya, anaknya cewek. Terus ya namanya anak-anak pasti ribut dan lain sebagainya. Di situ kami udah tahan gitu. Terus ada anak cowok, kami kira itu anak yang di sebelah kami tuh anak cowok kayak lasak itu apa sih Indonesia-nya, kayak aktif banget gitu. Terus orang jalan anak itu kayak dicoel-coel gitu atau diganggu-ganggu gitu. Terus main-main lah dia ke si anak cewek ini. Nah tapi main-mainnya kayak teriak-teriak gitu lah mereka dua gitu ya kan. Jadi kami dua diem lah kami dua. Nah mamanya anak cewek ini udah bilang sama anak cewek ini kayak diam lagi gereja gitu. Selalu iya aku tahu sebenarnya udah bagus dia duduk di belakang, soalnya kami duduk belakang ya, untuk aku nyesel. Udah bagus dia duduk di belakang, tapi maunya kalau anaknya itu udah ribut ya diambil dibawa keluar gitu, dibawa pengertian, atau misalnya diambil dibawa ke sekolah minggu atau kayak mana kayak gitu biar gak mengganggu orang gitu ya kan. Terus kayak teriak gitu. Nah di samping temanku ini kan bapaknya ya. Nah bapaknya ini selalu main HP dari yang pertama aku lihat sampai mau pulang dia tuh selalu HP. Aku nggak lihat terus ya karena pasti nanti
nanti dia merasa aku liatin gitu. Jadi setiap aku melihat dia tuh main HP terus. Udah anaknya teriak-teriak kayak gitu, loncat-loncat kayak gitu, anak si bapaknya main HP terus, nggak tahu aku apa yang diapainnya, main HP lah intinya. Terus atau nggak teleponan ya, walaupun aku tahu dia nelpon itu suaranya kecil banget ya, tapi ya untuk orang sekitar itu kedengeran gitu. Dan dia selalu batuk dan gini-gini kan hidung lah intinya gitu. Nah karena sikonnya udah nggak benar, si mama-mama yang anaknya cewek ini itu kayak ngelerai lah anak cowok sama cewek ini, kayak berdebat atau berebut apa gitu. Nah si anak ceweknya ini pengen dekat-dekat sama bapaknya, sedangkan bapaknya ini kayak cuek aja. Udah anaknya ributnya setengah mati, bapaknya ini diam aja gitu, nggak berkutik, dia diam kok nggak kayak gitu gitu, nggak hikmah jadinya ibadahnya. Soalnya kan korbannya nggak terlalu dengar karena kan terpecah fokusnya gitu. Kemudian udah karena sikonnya nggak terkendali lagi, nah mama anak cowok ini ngambil lah si anak cowok ini, kerasa karena udah kayak berantem, udah nggak kayak sikonnya udah nggak bagus itu, si mama anak cowok ini udah ngambil lah anak si cowok ini, tapi sambil nyinyir hehehe gitu tanpa rasa bersalah dan berdosa. Nah sedangkan mama si anak cewek ini tuh kayak gini sama gitu. Akhirnya pas udah mau sesi penutupan, pas nggak salah burung apa namanya tuh, kolektif. Nah pas sesi kolektif, si satu keluarga ini pulang, entah kemana, nggak tahu kayak mana, akhirnya pulang gitu. Kayak pengumuman si satu keluarga ini pulang, yang keluarga anak cewek ini pulang. Oh ya, sebelum dia pulang, pas kami doa, dan di saat itu kayak kemarin itu perjamuan kudus ya, jadi di samping aku itu sebenarnya ada bangku kosong gitu. Nah pas perjamuan kudus aku kayak agak bergeser dikit, tarik temanku gitu, agak kasar sih gitu, nggak tahu entah merasa bapaknya atau kayak mana gitu. Kemudian maaf ya pak, atau maaf ya ibu atau siapa. Kemudian pas saat sesi pengumuman untuk kegiatan minggu depan, satu keluarga itu pulang. Awalnya kan mau kembali ke tempat kami semula, rupanya dia cek temanku, bangku dia yang awal itu rupanya sudah bekas kaki anak-anak itu. Rupanya kata temanku, aku nggak melihat selalu ya ke kanan, nah rupanya bang temanku itu dia loncat-loncat di situ, dan bapaknya tidak mau mengawasi, tidak mau membilang anaknya untuk diam. Iya mohon maaf ya aku tahu sih kalian duduk di belakang, biar kalau anak kalian lagi aktif itu iya gitu, biar nggak terlalu mengganggu. Tapi mohon maaf, di belakang pun banyak orang gitu, di belakang pun ada banyak lah orang, nggak hanya di belakang tapi kan ada kiri kanan juga kan ada orang, pasti lihat anaknya itu, apalagi teriak-teriak gitu. Gimana ya, karena aku belum punya anak juga, tapi aku baru lihat kasusnya tuh kayak gini di sini. Karena biasanya kalau anak-anak yang aku tahu ya, biasanya kalau ada keluarga yang bawa anak terus anaknya ribut, ditarik keluar ya udah main di luar aja, anak-anaknya ribut sambil dijaga gitu, bukan di dalam gedung itu gitu. Karena itu kan memecahkan fokus orang gitu, harusnya mendengarkan firman Tuhan, fokus gitu, jadi kan terpecah dan kayak kesel gitu ya. Itulah, so kayak mana ya, aku mau kasih saran tapi aku masih belum punya anak dan gedek kemarin. Mungkin ada yang pro dan kontra ya, cuman agak gedek sih. Pertama ya, untuk bapaknya, ini saran untuk bapaknya atau bapak-bapak dimanapun ya, kalau kalian udah punya anak lagi di tempat umum atau lagi di tempat ibadah, tolong jangan 24 jam per 7 dengan HP itu atau gadget itu. Perhatikan anak kalian juga, kan kalian berkontribusi buat anak itu ya, jadi tolonglah perhatikan anak kalian itu. Jangan hanya istri kalian yang capek sana sini, kalian juga harus berkontribusi, bilang nak diam, duduk, ini lagi ibadah, lagi di rumah Tuhan, diam gitu, sakan atau ngomong seperti itu. Terus ya tolonglah sih, itu sih maksudku, itu udah pertama deh, pokoknya itulah, jangan main gadget. Yang kedua, tolong lihatin anak kalian gitu, diperhatikan gitu, jangan di-lost gitu. Yang ketiga, untuk bapak-bapak, tolong nasihatin anak kalian kalau salah. Gak ada salahnya sih kita nasihatin anak orang gitu, anak sendiri gitu, demi kebaikan sendiri dan kebaikan bersama. Nah untuk ibunya, Bu, aku juga pernah jadi anak kecil, terus aku juga punya keponakan dan lain sebagainya. Ya walaupun aku belum jadi ibu, kalau anaknya aktif banget dan suka teriak-teriakan dan agak heboh, tolong bawa keluar gitu, tolong bawa keluar lah, keluar gedung gitu, dan ajak dia main-main di gedung itu. Ya nggak apa-apa, di luar kan kita bisa dengar firman Tuhan di luar gedung itu. Kedua, kalau nggak mau diajak keluar anaknya, ajak ke sekolah minggu, biar di sekolah minggu itulah dia bisa kumpul sama teman-temannya, biar bisa
bisa bergaul sama teman-temannya. Ketiga, lagi di gereja, jangan dikasih anaknya main HP. Dibiasakan anaknya untuk duduk diam cantik mendengarkan firman Tuhan. Ya harus ditata lah untuk bisa dengar-dengaran firman Tuhan. Dulu aku juga bandel, dulu aku juga heboh, nggak sampai teriak sih. Tapi ketika di dalam rumah Tuhan, orang tua aku bilang kayak jangan main HP, jangan pokoknya kayak tahu diri gitu loh, dinasihatin gitu. Atau enggak aku dikasih ke sekolah minggu gitu. Atau gereja kalian sekolah minggunya pagi, enggak ada sekolah minggu yang gabung dengan orang dewasa atau gereja umum, itu ya udah anaknya gereja sekolah minggu dulu, nanti anaknya di rumah dulu gitu. Biarkan aja dia di rumah. Aku dulu kayak gitu waktu kecil. Jadi aku gereja sekolah minggu, habis itu yang orang dewasanya gereja, kami anak-anaknya udah di rumah. Ya mungkin aku dulu seusia dengan adik itu yang cewek atau yang cowok gitu, bisa kok. Ya, mungkin zaman sekarang beda ya. Kalau orang tua nggak bisa tegas, mau kapan lagi gitu. Mumpung anaknya masih kecil ya. Aku tahu sih nggak mudah. Kalau bisa sih jangan sampai mengganggu orang lain gitu. Karena belum tentu orang lain suka dengan suara anak-anak. Belum tentu orang lain bisa sabar gitu. Terus sih menurutku daripada jadi berantem di dalam rumah ibadah atau di tempat lain. Oh ya, kemudian ini bukan hanya untuk ibu yang di sampingku, tapi untuk ibu-ibu semuanya. Masuk aku mungkin sambil aku jadi ibu, mau di tempat ibadah, mau di tempat umum, mau di tempat makan atau dimanapun, anak itu jangan di lost control, jangan kayak dibiarkan gitu aja gitu. Itu untung loh di dalam rumah ibadah dan untung gak jauh dari tempat dia duduk. Kalau sempat dia jauh, entah kemana dia lari sana lari sini, lost lah anakmu kayak mana. Untung dalam tempat ibadah, jadi bisa dicari. Terus kalau anakmu aktif-aktifnya, kalau anakmu rasa jangan mengganggu anak orang lain, biarlah dia diam di situ, duduk di situ sama kau atau kayak mana kek, atau kau bawa dia keluar, ajak dia main atau bagaimana. Itu sih, karena balik lagi nggak semua orang ke anak kecil, nggak semua orang sabar dengan anak kecil gitu. Aku aja kemarin lihat kayak untung bukan adikku, untung bukan anakku, kalau enggak habis itu nasehatnya. Kayak temanku kemarin sama aku kayak pengen ku tarik anaknya, ku ajak dia di luar kita main-main atau kayak mana, tapi anak orang kan udah gitu. Setelah keluarga yang anak cewek itu pulang, dunia terasa aman, damai, sejahtera, dan sukacita. Sebenarnya anak laki-laki itu nggak teriak-teriak, dia cuman kayak iseng-iseng doang gitu. Tapi ya sama aja sih, nggak bagus gitu. Nah, sedangkan anak cewek ini kayak teriak-teriak, kayak papa, papa, papa. Nah, bapaknya ini pun gedek aku, main handphone. Dari awal aku lihat sampai pulang handphone aja terus. Atau nggak nelpon handphone, atau nggak nelpon. Ngapain kau ke rumah ibadah kalau kerja mau handphone aja? Lebih baik kau online ibadah, lebih baik kau ini ya ada hikmahnya. Tapi itu selalu itu urusanmu dengan Tuhan tuh. Yang penting tolong jaga anakmu ya. Kesel. Pokoknya hari Minggu kami luar biasa sih. Di saat orang mau ibadah tenang, happy, tiba-tiba kayak gitu. Ya udahlah, anak-anak orang. Aku juga punya keponakan yang masih kecil-kecil dan yang terkontaminasi dengan dunia gadget-gadget juga ada, yang masih aktif-aktifnya juga ada. Dan aku juga pernah waktu kecil gitu, kalau aku ribut atau keponakanku ribut, itu biasanya entah mamanya atau aku sebagai tantenya atau antinya atau aku waktu kecil itu ditarik keluarga keluar biar di luar aja main-mainnya. Di luar aku terlalu aktif atau membahayakan diriku sendiri atau membahayakan orang lain, atau sekeponakanku terlalu aktif dan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, itu kita peringatkan jangan kayak gitu, gini-gini. Kalau dia kelewatan kita hukum, atau enggak kita masukkan dia itu ke dalam sekolah minggu. Nah di sekolah minggu kita tetap pantau ya, takutnya kan di sekolah minggu anak kita aktif, nah itu kan orang kan bahaya ya. Jadi tolong saling menghargai. Kita nggak tahu mood seseorang itu kayak mana, atau dia lagi dapat lagi sakit kali tiba-tiba kayak gitu, kita nggak tahu. Jadi tolong saling menghargai ya. So gitu aja. Di sini aku pakai Skin TV Mugwort dan aku mau cuci muka dulu. Kita akhiri di sini karena ini sudah hampir setengah jam. Udah 23:34. Ya aku tahu sih nanti aku akan ngeditnya ya di bawah 10 menit kalau bisa. Kalau nggak bisa ya ini dibagi dua, di part 2 karena. So gitu aja. Sorry kalau ada salah kata atau bagaimana, dan jadikan ini pembelajaran untuk kita, dan ini juga jadi pembelajaran untuk aku ya, walaupun aku sebenarnya belum jadi istri, belum jadi ibu, belum ada pacar juga, tapi ini jadi pembelajaran buat aku someday kalau aku punya anak itu harus bersikap bagaimana. So gitu aja ya, walaupun sebenarnya aku cerita ini kayak kurang jelas dan bagaimana, udahlah daripada aku kayak marah-marah nggak jelas di channel ini, lebih baik aku sekalian kayak maskeran kayak gitu ya. So gitu aja, kita akhiri. Terima kasih sudah nonton, see you next video, bye bye. CB nih lucu banget gak sih, tinggal matanya kayak ditaruh ditutup gitu. Oke, bye bye. Kecil ini semangat ngedit dong nih.